Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takabbaruna fil ard, orang-orang yang sombong yang angkuh di bumi ini akan dipalingkan dari ayat-ayat Al-Quran, akan dijauhi dari kemampuan memahami Al-Quran, peringatan-peringatan Al-Quran bighairil haq, tanpa adanya suatu alasan yang benar. Asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio Baitur Rahman dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita kirimkan ke haribaan Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, ulama-ulama tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman yang telah melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah serta pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah berbicara tentang bahaya angkuh dan kesombongan menurut kajian Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab sombong dan angkuh itu disebut dengan takabbur. Ya. Al-kibru, at-takabbur. Fa inna takabbur sifatun mazmumatun. Jadi takabbur itu suatu sifat yang tercela dalam pandangan agama. Sabatat tahdhiru minha. Jadi dalam agama itu sudah ada keterangan-keterangan yang mengajak kita supaya berhati-hati, ya, menjauhi sifat takabbur tersebut. Wa ma yatarattabu 'alaiha min makhatir, dan dampak yang lahir dari takabbur tersebut, wa adrarin, dan kemudaratan yang lahir dari takabbur tersebut. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Al-A'raf 146. Di antara dampak akibat yang muncul dari ketakabburan seseorang, dari kesombongan, keangkuhan seseorang, adalah akan dipalingkan dari ayat-ayat Al-Quran. Yatakabbaruna fil ard, orang-orang yang sombong, yang angkuh di bumi ini akan dipalingkan dari ayat-ayat Al-Quran, akan dijauhi dari kemampuan memahami Al-Quran, peringatan-peringatan Al-Quran bighairil haq, tanpa adanya suatu alasan yang benar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, membagi takabur itu kepada beberapa macam. Di sini disebutkan ada 3 macam. Jadi ada orang sombong itu dibagi kepada 3 macam. Wal kibru yang qasimu ila iddati aqsamin. Jadi kesombongan itu dibagi atau terbagi ke dalam beberapa macam. Asyara laha Ibnu Hajar Al-Haytami fi zawajir an iqtirafil kabair mutahaddisan anil kabirati tasi'ati asyarata. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami telah memberikan isyarat, telah menjelaskan dalam kitab beliau yang berjudul Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ini salah satu kitab yang beliau karang. Ketika berbicara tentang takabur, yaitu pada penjelasan yang ke-19, ya, di antaranya beliau mengatakan, jadi di sini 3 bagian atau 3 macam jenis takabur yang dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, al-kibru imma 'ala Allah Ta'ala. Jadi jenis takabur yang pertama adalah takabur yang boleh jadi itu takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa afhashu anwa'il kibri. Jadi takabur kepada Allah itu, angkuh terhadap Allah itu termasuk jenis takabur yang paling keji. Betapa tidak, karena Allah sebagai pencipta, kita makhluk yang sangat hina dina, lalu bersikap angkuh kepada Maha Pencipta. Ya, orang sering mengatakan ibarat kacang lupa kulitnya. Jadi jenis takabur yang paling keji dan jelek adalah pada saat kita menyombongkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab ini kata kaburi Fir'aun wa Namrud haitsu istangkafa ayyakuna abdaini lahu ta'ala. Jadi contoh seseorang yang sombong terhadap Allah, yaitu seperti sombongnya Fir'aun dan Namrud, manakala mereka secara terang-terangan menolak penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan kita baca dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab tafsir para jamaah sekalian, Fir'aun itu sampai-sampai mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi setelah takabur sombong dengan Allah, lalu mendakwakan, memandang dirinya sebagai Tuhan. Wadda'ayar rububiyah, mendakwakan ketuhanannya. Qala ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman terkait dengan persoalan ini, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku, niscaya mereka akan dimasukkan, akan diseret ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah, tidak mau mengakui sebagai hamba di Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu nanti akan sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina, saghirin. Itu contoh orang yang takabur terhadap Allah.
Kemudian ada juga takabbur terhadap Rasulullah, wa imma ala rasulihi, ada takabbur kepada Rasul. Apakah Rasul itu Rasul kita Nabi Muhammad ataupun Rasul-Rasul Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Betapa banyak umat-umat Nabi sebelumnya yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi mereka. Mereka mengatakan orang-orang yang membawa ajaran yang diutus oleh Allah kepada mereka adalah orang-orang yang rendahan, orang yang gila, orang-orang yang tidak terpandang di masyarakat. Bi ayyam tani'a minal inqiyadi lahu takabburan jahlan wa inadan. Jadi orang yang takabbur terhadap Rasul Allah, yaitu mereka menghindari diri untuk mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut karena takabbur, karena kesombongannya, ya, meninggikan dirinya di hadapan ajaran-ajaran Rasulullah. Itu disebabkan kebodohan dan pengingkarannya kepada ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama haqqallahu dzalika an kuffari Makkah, seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka tentang takabburnya orang-orang kafir Makkah. Au kama fil hadisi an Salamah ibnil Aqwa. Jadi tingkat takabbur kepada Allah, tingkat takabbur kepada Rasulullah ini pun bertingkat-tingkat, ya. Jadi ada yang takabburnya itu sampai berada pada tingkat kekafiran. Atau pada sebuah hadis yang disebutkan oleh Salamah bin Aqwa, bahwa dia menceritakan anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia makan, tidak seperti yang disyariatkan baginda Rasulullah, tetapi dia makan dengan menggunakan tangan kirinya. Nah, ini kebiasaan seperti ini sampai sekarang pun sering sekali kita melihat. Jadi makan minum tidak mengikuti tuntunan baginda Rasulullah, tetapi makan dan minum menggunakan tangan kiri. Apa banyak kita lihat di pesta-pesta itu, dengan kadang-kadang dengan angkuhnya mengambil minum lalu menggunakan tangan kiri pada saat minum. Pada saat laki-laki ini dilihat oleh baginda Rasulullah, faqala qul biyaminik. Pada saat Rasulullah melihat seorang laki-laki makan dan minum dengan tangan kiri, lalu baginda Rasulullah menegur laki-laki tersebut sambil mengatakan, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Qala, laki-laki tersebut pada waktu itu dengan sombongnya mengatakan di hadapan Rasulullah, la astati', saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Qala la istata'ta, apa betul kamu tidak bisa makan dengan menggunakan tangan kanan? Lalu dikatakan dalam hadis ini, ma mana'ahu illal kibru. Ternyata para jamaah sekalian, si laki-laki ini tidak ada yang menghalanginya untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan dan keangkuhannya. Dia mempertahankan gengsi di hadapan Rasulullah. Begitu Rasulullah menegur dia karena menggunakan tangan kiri pada saat makan, lalu Rasul menegur, wahai anak, wahai pemuda,
kalau kamu makan dan minum, jangan gunakan tangan kiri, tapi gunakanlah tangan kanan. Jadi karena gengsinya, dia mengatakan saya tidak bisa menggunakan tangan kanan, saya tetap makan minum menggunakan tangan kiri. Lalu dikatakan di sini, lama di sini, ma mana'ahu illal kibru. Ternyata dia bukan nggak bisa makan minum dengan tangan kanan, tetapi yang membuat dia makan dan minum dengan tangan kiri itu, atau tidak mau makan dengan tangan kanan, karena sombongnya dengan Rasulullah, tidak mau menghiraukan teguran Rasulullah. Qala fama rafa'aha ila fihi. Kata si periwayat hadis ini, ternyata pada saat itu, sejak saat itu, dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya untuk makan. Tak bisa tangannya itu diangkat untuk sampai ke mulut, tak bisa. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia menyombongkan diri dengan Rasulullah, tak mau mendengar kata Rasulullah. Makan minum tangan kanan katanya tak bisa. Padahal tak bisanya itu bukan betul-betul tak bisa, tetapi cuma karena angkuh, karena ditegur Rasulullah, malu dengan teguran Rasulullah. Akhirnya dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, akhirnya sampai-sampai tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali, karena seharusnya bisa angkat. Dia sombong dengan Rasulullah, dia bohong Rasulullah, sampai betul-betul tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Ini satu dampak ataupun akibat karena menyombongkan diri dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadza fihi annal 'uqubata ujjilat fashullat yaduhu. Dalam hadis ini diceritakan bahwa hukuman yang diberikan kepada orang yang sombong ini, ya, tidak mau mengikuti teguran Rasulullah, nasihat Rasulullah, itu dipercepat hukumannya. Ya, apa hukumannya? Fashullat yaduhu. Ternyata tangannya ini lape, ya, tangannya ini lumpuh, tidak bisa bergerak lagi. Dari tangan normal, tapi karena sombong dengan Rasulullah, sampai membuat tangannya ini lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Ini salah satu di antara kesombongan yang langsung dinampakkan oleh Allah karena sombong dengan ajaran yang dibawakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sebuah hadis yang lain juga langsung kisah nyata para jamaah sekalian. Ketika baginda Rasulullah mengatakan, apabila kalian bangun di pagi hari, lalu kamu mau berwudu, maka cucilah tanganmu dahulu sampai bersih 3 kali, baru kamu bisa memasukkan tangan ke dalam bejana air pada saat kamu mau berwudu. Kita bayangkan dulu pada zaman Rasulullah, seseorang ketika berwudu tidak seperti kita sekarang ada keran air, tapi ditaruh air dalam satu wadah, satu baskom besar mungkin. Lalu karena ketika tangan kotor pada saat bangun malam, pada saat bangun pagi, Rasulullah memberikan nasihat, apabila kamu bangun di pagi hari lalu kamu mau berwudu, cuci dulu tanganmu sebelum kamu masukkan ke dalam bejana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menceritakan hadis ini dan dampak atau pengaruh pembangkangan terhadap hadis Rasulullah ini. Ada seseorang di masa beliau, dia mengatakan terhadap hadis ini,
Karena dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, kenapa kita disuruh mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana bak air? Disuruh ciduk dulu air dari dari bak atau dari tempat penampungan, cuci dulu di luar baru masukkan ke dalam. Kenapa demikian? Karena kata baginda Rasulullah, karena kita enggak tahu di mana tangan kita menginap di malam hari. Maknanya karena kita tidak tahu tangan kita terletak di mana di malam hari. Jangan-jangan meraba kemana-mana, memegang tempat-tempat keluarnya kotoran, memegang dubur dan sebagainya, memasukkan tangan jari-jari kita ke dalam hidung dan sebagainya, atau menyentuh sesuatu terkena tahi cecak dan sebagainya. Jadi kamu tidak tahu di mana letak tanganmu di waktu kamu tidur. Karena itu cucilah terlebih dahulu tanganmu untuk terjamin kebersihan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, artinya ingin membantah hadis ini. Kalau saya tahu tangan saya, ketika saya tidur katanya saya tahu letak tangan saya di samping kanan dan samping kiri. Disitulah tidur tangan. Di mana kita tidur, di situ pula tidur tangan, kata seorang pemuda. Lalu diceritakan oleh Imam Nawawi, akibat kesombongan si laki-laki ini, akhirnya pada saat bangun pagi para jamaah sekalian, na'udzubillah min zalik, tangan si laki-laki ini menurut kisah Imam An-Nawawi, begitu bangun tidur, tangannya masuk ke dalam dubur sampai ke pergelangan tangan. Jadi tangan si laki-laki ini yang membangkang terhadap hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan kamu tidak tahu di mana tempat tidur, dia mengatakan tahu tempat tidur, tapi ternyata bangun di pagi hari, si laki-laki ini tangannya masuk ke dalam dubur. Ini satu dampak sehingga menyebabkan sangat susah mengeluarkan tangan tersebut pada pagi hari itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh kesombongan terhadap hadis, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang lain contoh sombong terhadap Rasulullah, contoh sombong kepada Allah, perintah-perintah agama yang langsung dinampakkan akibat dari kesombongan tersebut. Sehingga dari sana oleh para ulama mengatakan, jangan coba-coba sombong dengan agama, jangan coba-coba sombong apalagi terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Al-Quran, terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan dalam sunnah Rasulullah. Jangan coba sombong, jangan menolak ajaran tersebut. Mungkin ada di antara kita yang belum mampu, tapi jangan bantah bahwa itu ayat Al-Quran, itu adalah hadis Rasulullah. Kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan kesanggupan mengikuti, tapi jangan sombong dengan ajaran-ajaran tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kitab Syarah Imam Nawawi dijelaskan tentang hadis-hadis yang sombong ini, panjang sekali. Kemudian tadi ada macam-macam kesombongan. Pertama, kesombongan terhadap Allah, membantah ayat Al-Quran. Kesombongan terhadap Rasulullah, membantah hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah wa imma 'alal ibad. Ada juga orang yang sombong terhadap sesama manusia, bi ayyasta'zima nafsahu wa yahtaqira ghairahu wa yazdarih. Sombong terhadap manusia itu adalah, terhadap hamba itu adalah dengan memandang dirinya lebih hebat. Ayyasta'zima nafsahu, dia memandang dirinya lebih hebat dari yang lain. Dialah orang yang hebat, dialah orang yang mampu. Wa yahtaqira ghairahu, lalu karena dia memandang dirinya orang yang segalanya super kuat, super hebat, super tahu segalanya, lalu memandang hina dina orang lain. Orang lain tidak seperti saya. Wa yazdarih, pandang rendah, hina dan dina.
fayaba 'alal inqiyad, tak mau mendengar. Ketika orang menyampaikan kebenaran ditolak karena orang lain yang menyampaikan kebenaran. Yang betul adalah kebenaran yang dia sampaikan. Ketika dikritik, diberikan nasihat bahwa pendapat saudara itu salah, yang benar ini, kata para ulama, kata hadis Nabi Nabi dalam hadis beliau, ini yang benar. Tapi karena sombongnya, tidak boleh orang lain yang lebih tahu dari dia, akhirnya sampai-sampai kebenaran pun ditolak yang disampaikan oleh manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat dari berbagai kesombongan ini itu sudah diatur jauh-jauh hari di dalam Al-Quran, sudah diatur jauh-jauh hari di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringatlah kita para jamaah sekalian, suasana yang terjadi dalam minggu-minggu terakhir ini. Saya pikir jamaah sekalian, para pendengar radio dimanapun berada, kita hampir tiap hari dewasa ini membaca bagaimana kesombongan Presiden Amerika, calon Presiden Amerika yang terpilih. Kita baca di media, kita dengar siaran di radio-radio, di televisi, betapa sombongnya. Kita tahu Trump itu, ya, presiden yang terpilih untuk Amerika Serikat. Dia akan dilantik, direncanakan dilantik pada tanggal 20 Januari ini. Lalu apa yang terjadi para jamaah sekalian? Dia mengatakan kepada Hamas, kepada orang-orang Gaza di Palestina, saya minta saudara-saudara melepaskan tawanan Israel, ya, orang-orang Israel yang ditawan di Palestina, di Gaza, itu diminta oleh calon presidennya itu, calon presiden Amerika, untuk dibebaskan. Kalau kalian tidak mau membebaskan tawanan-tawanan Israel, tunggu, nanti akan saya buat neraka negara kalian, akan saya bumi hanguskan kalian menjadi debu. Itu model kesombongan yang disampaikan oleh Trump, calon presiden Amerika yang akan dilantik tanggal 20. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan oleh Trump ini pada tanggal 7 Januari. Ternyata para jamaah sekalian, besoknya tanggal 8 Januari, apa yang dikatakan untuk negara ataupun untuk Timur Tengah, untuk Palestina, itu ternyata kembali kepada dirinya sendiri. Kita baca, kita nonton berita sekarang apa yang terjadi di Amerika, di Los Angeles, di California, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Kita sudah tahu semua, beredar di video-video, di WhatsApp, di televisi kita tonton apa yang terjadi. Di sana terjadi kebakaran yang sangat luar biasa, yang ketika diselidiki tidak tahu dari mana asal muasal api. Begitu besar api membakar negara bagian timur, negara bagian di Amerika ini, di Los Angeles, di California. Kita bisa tonton itu, apinya sangat luar biasa. Bahkan menurut satu berita, ketika suasana terbakarnya California, ya, dipotret dari udara, ada sebuah kisah yang menyebutkan itu bentuknya membentuk seperti negara Palestina. Jadi dipantau dari atas, pada saat difoto, diambil gambar, itu menyerupai, ya, peta Palestina. Ini sebagai satu bentuk gambaran, ya, betapa kejinya perbuatan mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina umat Islam. Mereka melakukan genosid, ya,
pembasmian, ingin menghabiskan bibit-bibit asal orang-orang Palestin. Tapi karena kesombongan mereka, satu hari mereka mengatakan akan dibumi hanguskan Palestina. Hari ini dia mengatakan dengan takdir Allah besoknya langsung terjadi kebakaran di Los Angeles, California, sebagai bentuk balasan karena keangkuhan dan kesombongan dari orang-orang yang sombong tersebut. Hampir tiap hari para jemaah sekalian kita dengar itu. Ini bukti nyata bahwa kesombongan itu dibalas langsung oleh Allah. Betapa dia mendukung genosid, ya, betapa dia mendukung peperangan pembunuhan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sangat keji. Sepertinya dia seperti Tuhan, dia bisa mengatakan segala sesuatu, tetapi Allah mentakdirkan lain. Apa yang dia rencanakan mau membumi hanguskan Palestina, ternyata satu hari kemudian negeri dialah yang hancur lebur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan sebuah kisah juga yang disebutkan di dalam Al-Quran, di mana dalam surat Al-Qalam, ya, kita bisa membaca dalam surat tersebut dikisahkan ada seorang pemilik kebun, ya. Mungkin kita kutip beberapa potong ayat Al-Quran yang dikisahkan dalam Al-Quran. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita uji mereka sebagaimana kita menguji pemilik kebun. Ini maksudnya Allah menceritakan tentang orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, ya, yang membantah, membangkang terhadap Allah. Allah mengatakan, kami akan menguji mereka itu seperti menguji pemilik kebun. Siapa pemilik kebun yang dimaksudkan Allah? Dan apa yang dikatakan oleh pemilik kebun tersebut? Il aqsamu la yaslimunnaha musbihin. Jadi ceritanya begini para jamaah sekalian. Dulu ada seorang saudagar besar, ya, seorang petani yang ulung, yang memiliki kebun yang luas, memiliki tanaman yang banyak di dalam kebun tersebut. Lalu suatu ketika pemilik kebun mengatakan, besok kita akan panen hasil kebun kita tersebut. Dia sambil bersumpah bahwa besok dia akan memanen kebun yang dia miliki. Wala yastasnun, dan tidak menggantungkan diri kepada Allah. Bahasa kita tidak menyebutkan insyaallah. Jadi begitu malam dia bersumpah, besok kita akan memetik hasil di kebun, tanpa menyebutkan insyaallah lah. Jadi seolah-olah dalam anggapan dia bisa menguasai segalanya, sombong, ya. Dia bisa mencapai apa yang dia kehendaki tanpa mengkaitkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Fatafu 'alaiha ta'ifun. Lalu ta'ifun wa hum naimun. Ya. Lalu pada saat dia tidur di malam hari, lalu datanglah bencana, di mana bencana tersebut menghanguskan panen mereka ataupun hasil yang akan mereka petik. Jadi mereka tidak tahu, ya, pada saat mereka tidur di malam hari itu ternyata
semua tumbuhan tanaman yang ada di kebun mereka itu di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada besok paginya dia mengajak teman-teman agar bisa sama-sama pergi ke kebun. Untuk perginya di pagi-pagi hari sekali agar tidak ada orang lain yang melihat, karena kebiasaan orang tuanya dulu setiap memetik panen dibagi-bagi untuk orang miskin. Tapi ketika orang tuanya meninggal, tanah ini dikuasai oleh anaknya. Dia mengatakan, kita akan mencegah orang-orang miskin agar tidak tahu hasil panen kita. Makanya kita pergi di suasana pagi yang sangat gelap untuk bisa mengambil hasil, tidak diketahui oleh orang lain. Apa yang terjadi di sini para jamaah sekalian? Ternyata ketika dikisahkan ini, saya teringat dengan apa yang terjadi di Los Angeles itu. Karena begitu angkuh dan sombongnya. Di sini juga seperti itu. Besok akan saya panen hasil kebun saya. Tetapi begitu dia datang, ternyata sudah jadi debu, terbakar semua, hitam. Kenapa ini terjadi para jemaah sekalian? Karena kesombongannya, akhirnya dia tidak bisa memetik hasil yang direncanakan. Inilah dampak beberapa kesombongan, keangkuhan di bumi ini, baik terhadap Allah, terhadap Rasulullah, dan terhadap sama manusia. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita senantiasa menjaga diri, tidak sombong dan angkuh dengan Allah, tidak sombong dan angkuh dengan Rasulullah, dan tidak sombong dan angkuh termasuk dengan sesama manusia, karena ancaman hukuman yang akan kita terima sangat berat sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saja yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة